berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh yeah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Andreas. Hari ini kita ketemu lagi di Astik Health. Nah, Astik Health, Bapak Ibu mungkin kita dengar beberapa berita akhir-akhir ini, yaitu tentang apa? Tentang campak. Campak ini lagi rame karena ada seseorang yang terkena campak, namun dia datang ke sebuah konser di Jakarta. Campak sendiri merupakan salah satu penyakit yang disebabkan karena ada infeksi. Nah, penyakit infeksi itu disebabkan karena ada virus. Campak sendiri ada dua, ada campak biasa, ada pun juga campak Jerman. Campak ini paling sering ditularkan melalui udara. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita nafas, atau kita mungkin lewat hembusan angin dan sebagainya macam. Oke, gejala campak yang pertama adalah ketika seseorang dapat demam tinggi pada saat terkena campak. Demamnya tinggi sekali, sampai 39 sampai 40 lebih. Nah, kemudian ada juga dia menyebabkan batuk. Batuknya akan sering sekali, bahkan ada beberapa yang sampai batuk dan pilek. Lalu apalagi yang ketiga adalah tenggorokannya kering, bahkan sampai untuk minum aja sangat-sangat sakit gitu. Nah, bisa juga matanya jadi merah atau mungkin banyak peleknya segala macam. Hal yang paling berbahaya dari campak sendiri adalah bisa sampai sesak nafas, bahkan menyumbat saluran nafas, terutama pada anak-anak. Bahkan anak-anak bisa sampai dirawat di ruang intensif, sehingga butuh alat bantu nafas. Yang pertama adalah fase-fasenya. Fase-fase dari campak sendiri adalah ada fasenya, ada fase dari gejala, terus ada fase-fase timbul ruam, dan fase-fase penyembuhan. Seseorang bisa menularkan campak ke sekitarnya kurang lebih 1-2 minggu. Dari awal sakit sampai dia sembuh, sekitar kurang lebih 2 minggu. Sehingga kalau di rumah sakit, kebanyakan orang dengan pasien dengan campak itu biasanya di ruangan isolasi tersendiri, dipisah dengan berbagai pasien yang lainnya. Untuk anak-anak, paling sering dan paling gampang adalah vaksinasi. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu untuk memastikan anak-anak Bapak Ibu semuanya mendapatkan vaksinasi yang lengkap. Ada kelompok juga nih yang rentan terhadap campak, yaitu apa? Kelompok ibu hamil. Kenapa sih ibu hamil nggak boleh kena campak? Karena salah satu faktornya ketika ibu hamil terkena dari campak, anaknya yang berpotensi lahir itu mengalami kecacatan. Nah, disitulah yang harus kita waspadai, karena penyakit campak ini sifatnya berbahaya buat janin pertama. Untuk pengobatan sendiri tidak ada yang spesifik, tapi sifatnya hanya untuk meringankan gejala dan untuk mencegah progresivitas dari penyakit supaya tidak terjadi yang namanya perburukan, terutama di sumbatan saluran nafas. Gitu. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya berita viral kemarin, kita harus sedikit mewaspadai, terutama kalau kita mendatangi sebuah tempat yang cukup ramai atau bahkan kita nggak kenal satu sama lain.
baiknya kita pakai persiapan pelindungan diri, bisa pakai masker yang kita pakai, ya kan? Karena apa? Jangan sampai kita datang ke sebuah acara, kita mendapatkan penyakit dari orang lain dan kita tularkan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi sekian artikel hari ini. Terima kasih. Sorakan haleluya. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Dan hanya Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami. Kami mau terus berpegang padamu Tuhan. Come on. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Sing Kau Tuhan, penulis jalan. Kau tahu seluruh masa depanku, ku tak takut. Kita ngomongin Allah yang omnipresence, yang kehadirannya itu seharusnya ada di mana-mana. Adalah seorang nabi. Tuhan, kalau nggak nabi, ya dia penipu. Jadi hati-hati kalau kita cuma bernubuat enggak demi. Kalau kita cuma bernubuat untuk meramal nasib, berarti kita sedang menipu gereja. Cawan dan kecapi. Katakan cawan dan kecapi. Sepanjang nanti sharing, bahkan abis ini saya mau tinggalkan PR buat Bapak Ibu Saudara untuk terus renungkan Wahyu 4 sampai 5. Bersamaku, kemenanganku. Sekali lagi dari awal, katakan tatapku. Kau berjalan bersamaku, ku tak takut. Kau kemenanganku. Kami percaya Tuhan, ku percaya. Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Say, kemenanganku, ada dalam-Mu. Yesus Tuhan, aku ragu. Haleluya, Kau bersamaku. Shout, kemenanganku. Yang percaya kuasa Tuhan terbesar, mari terus tepuk tangan bagi namanya. Yesus Tuhan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan ku percaya. Masalahnya yang terbesar kita adalah kita nunggu mujizat terjadi, lalu kita nyembah Tuhan. Tapi Paulus dan Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Di tengah sakit, di tengah kau mengalami masalah, di tengah pergumulanmu, tetaplah menyanyi. Walaupun kau menyanyi dengan menangis, walaupun kau menyanyi dengan rasa sakit, walaupun kau Come on. Kemenanganku ada dalam-Mu Tuhan. Ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kemenanganku
Hani. Dan saya Vina sebagai host ibadah saat ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Belum ada suara. Belum tapi ada suara. Saya Bagaimana mewakili. keadaan kita Bapak Ibu sekarang? Luar biasa. luar biasa. Semua masih on fire? Amin. Setelah minggu lalu kita dibakar dan diberkati melalui pujian penyembahan. Biarlah kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Dan mari kita terus bangun hidup kita untuk semakin naik level. Menjadi serupa dengan Kristus dan libatkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat. Semangat Bapak Ibu. Ya kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah saat ini. Baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti live streaming. Jika Bapak Ibu Saudara ingin mengenal GBI Astem 3, silakan lihat di Instagram @gbi.astik.tegal. Dan untuk Bapak Ibu yang mempunyai HP Android, bisa download aplikasi GBI Astik di Play Store karena ada banyak info yang berkaitan dengan GBI Astik. Ya, mari kita doakan pelayanan Bapak Gembala Sidang Pendeta Daniel Rusli di GBI Eklesia Grand Lake City. Biarlah hambanya ini boleh dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dan hari ini kita juga tadi belajar dari video Astik Health mengenai campak. Mari kita kenali gejalanya, efeknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, kami akan menyampaikan info gereja dalam minggu ini. Ya, inilah rangkaian doa Bapak Ibu. Doa pagi online diadakan setiap hari Selasa jam 5 pagi melalui Zoom GBI Asem 3. Doa puasa diadakan setiap Jumat jam 11.30 melalui Zoom GBI Asem 3. Doa pagi onsite diadakan hari Sabtu tanggal 27 Juni jam 5:30 Diadakan di 2 tempat, yaitu di ruang penunjang GBI Asem 3 dan di Ruko Sangrila Mejasem. Ibadah Wanita Bethel Indonesia atau WBI diadakan Jumat 26 Juni 2026 jam 6 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Madya Iliana Widodo dengan tema Speak Up for the Voiceless. Pembicara akan hadir melalui Zoom. Mari semua wanita kita hadir dan belajar berani speak up di tengah dunia yang takut untuk bersuara. Selanjutnya ada Ero Community diadakan hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 jam 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Kak Maleaki dan Kak Nara. Ibadah Raya Minggu 28 Juni 2026 diadakan 4 kali, jam 6.30, jam 9 pagi disertai live streaming, dan jam 11 siang dan juga jam 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Owen Sanyoto dari GBI Gilgal, Jakarta. Ibadah cabang. Ibadah cabang hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 diadakan di Home Base Mejasem, Home Base Hong Kong, Home Base Serayu. Detail info sebagai berikut seperti yang tertera di layar. Pelatihan Kakak Pembina Spark Community diadakan Minggu 28 Juli 2026 jam 12 siang di ruang penunjang. Bagi kakak-kakak pembina wajib mengikuti pelatihan ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menjadi kakak pembina boleh banget untuk mengikuti pelatihan ini. Ya, benar sekali. Bapak Ibu, ada pemesanan prophetic merchandise. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, informasi yang menarik Bapak Ibu. Dari Prophetic Astik Mars menjual kaos edisi spesial dan terbatas dengan desain yang oke banget. Di layar sudah ada desainnya ya Bapak Ibu, ada 3 desain yang berbeda-beda. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bisa pesan ke stand di area Kanopi atau menghubungi di nomor 0821 3789 8196. Persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan masukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan atau bisa scan barcode di layar selama host memberikan info gereja. Demikian info sepekan minggu ini. Mari Bapak Ibu kita akan membaca ayat yang diambil dari Yudas pasal 1 ayat 20. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yudas 1 ayat 20.
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, masih tetap berdiri Bapak Ibu, ada waktu 1 menit untuk kita connecting time. Untuk saat ini kita mau ngobrol tentang mujizat apa dalam Alkitab yang paling membuat kita terkejut apabila kita saksikan secara langsung. Silakan boleh ngobrol kanan kiri depan belakang. Kalau Iya. kita ada di situasi kejadian dalam Alkitab, situasi kejadian apa nih? Kak Susi, paling terkejut kalau ada dalam situasi Iya, apa? kalau tadi pagi tentang Musa, sekarang di perjanjian baru bagaimana Petrus melangkah dengan berani berjalan di atas air. Wah, luar biasa ya. Kalau Iya. saat ini mungkin itu seperti mujizat ya. Nah, Mujizat betul banget. sekali. Oke, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan bersama-sama memulai kebaktian kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Mari kita bersama menyembah Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan biarlah kita berpaut melekat kepadanya. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Kami angkat tangan kami angkat hati kami. Menyembah Allah yang Maha Kudus. Menyembah-Mu selamanya. Haleluya. Yesus, Engkau hadir di sini. Jamah-jamah kami, lawat kami ya Tuhan. Urapo kaya rana ya raya 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 raya. Ya rana rana ya raya raya raya. Yesus, haleluya. Kami gak akan takut karena Kau bersama kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Uratos tinggi ya raya 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 raya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Sungguh kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Rubin Abraham Tuhan selaku Ketua Sinode Tuhan GBI, Pendeta Gir Daniel Yandia Rusli, beserta PDP Agnes Febriani Tuhan sebagai Gembala Sidang GBI Astik, dan juga Pendeta Johannes Rusli sebagai pendiri Tuhan GBI Astik ini ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Terus Tuhan Kau yang berikan pengurapan yang baru atas hamba-hamba-Mu ini. Terus Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Memberkati, memberikan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan dalam memimpin setiap jemaat yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup mereka ya Bapa. Biarlah setiap jemaat yang mereka pimpin boleh menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa, menjadi murid Kristus yang sejati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Tegal, untuk Kabupaten Tegal, untuk Kabupaten Brebes dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami sungguh cinta atas kota dan bangsa kami ya Bapa. Terus Tuhan Kau yang pegang kendali atas kota dan bangsa kami. Pemerintahan bangsa ini juga Tuhan Kau yang pegang kendali
kendali ya Bapa. Kami tahu Tuhan saat kami mengangkat tangan Tuhan yang turun tangan Tuhan atas setiap apa yang terjadi atas kota bangsa kami Tuhan. Kami merindukan Tuhan pemulihan juga terjadi dalam bidang ekonomi Tuhan. Mari Bapa, biarlah Kau memberikan hikmat bagi pemerintah Tuhan. Biarlah mereka memiliki solusi yang terbaik Tuhan atas setiap permasalahan atas bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kota dan bangsa kami dalam kuasa darah-Mu saja Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang beracara Tuhan di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami membebaskan roh kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan Engkau Tuhan siang hari ini ya Bapa. Mari Roh Kudus, biarlah Tuhan Kau yang duduk di atas tata Tuhan, Kau yang menerima, Kau yang layak Tuhan menerima pujian pengagungan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk masuk hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Bagaimana kabar jemaat Tuhan? Luar biasa, dahsyat. Melewati sepanjang minggu ini tentunya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kita punya Yesus yang memampukan setiap kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu Yesus. Katakan, bukan kuat, bukan gagah. Hey, bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu Yesus. Ku dimampukan, denganmu ku dilayakkan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Sama-sama katakan, bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus. Yes. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh apa? Kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu Yesus. Ku dimampukan,
perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang beri kekuatan. Karena hanya Dia satu-satunya nama. Dia Tuhan yang besar. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Katakan sama-sama, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Katakan Dia hebat, Raja perkasa. Kami berpujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Mari angkat tanganmu. Sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan sama-sama, segala raja. Dia satu nama yang besar. Satu nama yang besar. Hanya namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Katakan Dia ajaib, Dia hebat, Dia Raja perkasa. Kami berpujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Ini tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami mau sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami berpujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Sekali lagi katakan, pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Sama-sama katakan, Engkau Raja, segala raja. Berikan kemuliaan bagi Yesus Raja segala raja. Haleluya. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu. Percayalah Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang sedang kita sembah. Tuhan yang dahsyat. Ya ratasik ya rana ya raya raya. Rasakan hadiratnya lebih dalam lagi. Tuhan mau beracara buat kita siang hari ini. Haleluya. Ya ratasik ya raya 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 raya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat
Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita masuk lebih dalam lagi, katakan haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan kami hanya mau menyembah-Mu ya Tuhan, hanya untuk menyembah. Yesus, kami mau menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Sungguh tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu, kami hanya mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan.
Sujud di hadapan Engkau kami menyembah-Mu. Mari jemaat naikkan pujian ini. Yesus, ku mau menyembah-Mu. Yesus, ku mau menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amazing grace, how sweet
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am was blind, but now I Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Bukan penampilan kami. Engkau melihat batin kami dan jiwa kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh dalam memuji Engkau. Demikian membuka hati kami bagi firman-Mu. Oh Tuhan, tolong hamba-Mu ya Roh Kudus dan kami semua. Berikan urapan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saya punya kebiasaan kalau tidur malam hari, lampu saya matikan, ya gelap untuk tidur. Ya. Nah kemudian juga kalau bangun, saya punya kebiasaan, cuci muka dulu, sikat gigi, baru berdoa. Tapi tadi pagi saudara yang kasih, sesuatu yang indah terjadi. Ya, saya langsung duduk di pinggir ranjang dengan pakai kaos singlet. Saya merasakan Tuhan begitu dekat. Saya rasakan Dia seperti seorang Bapa yang merangkul saya. Dan saya merangkul balik kepada Tuhan. Tidak secara jasmani, tapi secara spiritual itu terasa. Kasih Tuhan begitu besar, kasih Tuhan begitu baik, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. God is so real. Bukan hanya sekedar tulisan di baju kaos kita, tapi sungguh-sungguh nyata dapat kita alami dalam batin kita. Amin. Haleluya. Sering kekasih, pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah saya sampaikan kurang lebih 2 tahun yang lalu, sering kasih. Ya. Nah ini untuk kesekian kalinya, kenapa? Sebab ini poin yang sangat penting sekali, itu tentang ibadah. Kenapa saya ulangi lagi, sering kasih? Ya, ada alasannya, ya. Alasan yang pertama sering dikasih adalah ibadah itu amat sangat penting. Amin. Yang kedua, banyak orang berpikir ibadah itu hanya datang ke gereja atau komsel atau persekutuan doa. Padahal ibadah mempunyai pengertian yang lebih dalam daripada itu, yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah walaupun sudah pernah saya sampaikan dulu, tapi saya sadar, saya tahu saudara yang kasih, ada banyak yang lupa tentang apa itu ibadah. Sehingga hanya memiliki konsep ibadah adalah datang ke gereja. Walaupun datang ke gereja tidak salah. Tapi kalau hanya itu yang kita pikirkan tentang ibadah, itu kesalahan yang sangat besar. Karena itu kita penting sekali untuk menyadari kembali ibadah yang benar menurut kehendak Allah. Itu sangat penting. Kenapa? Membuat kita menjadi kuat menghadapi apa? Kesulitan. Saudaraku, hari ini kesulitan sedang ada di depan mata kita. Betul-betul saudara yang kasih. Ya. Betul-betul kita sedang menghadapi hari-hari yang sulit walaupun di Indonesia belum terlalu terasa.
Tetapi yang sudah kita rasakan apa? Halo? Apa? Siapa yang biasa pakai Pertamax? Angkat tangannya. Beberapa pakai Pertamax. Biasanya berapa? Nah, 12.300 ya. Sekarang jadi berapa? Nah, kerasa saudara yang kasih dompetnya. Itu salah satu contoh saja. Tapi itu belum apa-apa. Tuhan Yesus sudah menubuatkan tentang hari kedatangannya sudah semakin dekat. Amin. 2000 tahun yang lalu dia memberikan peringatan kepada manusia. Bayangkan yang 2000 tahun yang lalu, hari ini sudah 2000 tahun lebih jaraknya dari apa yang Tuhan nubuatkan. Artinya apa? Kedatangan Tuhan betul-betul sangat dekat. Bahkan sewaktu-waktu akan terjadi. Dan itu ditandai saudara yang kekasih. Ya. Karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Miliki hati yang baik supaya firman itu bertumbuh. Karena Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata tentang perumpamaan. Saya nggak usah bacakan ayatnya. Ibarat hati itu ibarat tanah yang di pinggir jalan. Ya, ketika ditaburi firman, ya, hatinya tertutup, tidak memahami firman, sehingga iblis merebutnya. Itulah artinya tanah di pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Ketika ditaburi firman, tidak bisa tumbuh karena hati yang keras. Ya, hati yang keras. Yang ketiga, tanah seperti yang ada semak duri. Percaya namun terhimpit oleh kekhawatiran dunia. Jadi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, engkau penuh dengan kekhawatiran, pikiranmu bukan kepada firman, tapi kepada kekhawatiran, kecemasan, itu, ini, dan sebagainya. Saudara yang kekasih, tetapi ada satu lagi, tanah yang subur. Hati yang mendengarkan firman, memahami, melakukan, sehingga menghasilkan buah. Periksa hati kita. Apakah kita kalau pulang gereja langsung lupa? Apa ya? Tadi disampaikan. Halo, saya mau tanya nih ya, jujur ya. Siapa yang kalau mendengarkan firman Tuhan masih ingat ketika meninggalkan gereja? Angkat tangannya yang masih ingat. Saya kurang lihat. Kalau boleh silakan berdiri yang masih ingat. Silakan berdiri yang masih ingat. Nah, yang masih ingat tadi. Astagfirullah. Ini yang dimaksudkan Tuhan, saudara yang kasih. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi kuat kalau firman Tuhan yang kita dengar, kita lupakan. Mending ada komsel. Sehingga jari kelalen, tapi kemudian di komsel diingatkan kembali. Pertanyaan saya, siapa yang sudah ikut komsel, tolong berdiri. Yang sudah ikut aja, tolong berdiri. Tolong berdiri, biar kelihatan. Aduh, saudara. Banyak yang belum siap untuk kedatangan Tuhan, silakan duduk. Saya tidak katakannya sudah komsel siap untuk kedatangan Tuhan. Tetapi sekali lagi, kalau firman yang kita dengar langsung kita lupakan, gimana mau mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Mari saudara yang kekasih, kita miliki konsep ibadah yang benar. Ingat, Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang Halo? Banyak yang dipanggil, sedikit yang Banyak orang Kristen, tapi sedikit yang Itu maksudnya, dikasih. Jangan sampai kita orang Kristen
Tapi pada waktu Tuhan datang, kita tidak masuk dalam kelompok orang yang terpilih. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang ada 10 anak darah yang akan mendatangi mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, diumpamakan seperti mempelai. 5 datang dengan minyak yang mereka persiapkan. Ya, minyak itu berbicara tentang Roh Kudus, tentang hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika mereka masuk, pintu dibuka, mereka disambut dengan baik. Setelah itu pintu tertutup. Lalu datanglah lagi 5 darah, sering kekasih, yang bodoh dikatakan mohon maaf. Ya, kenapa? Mereka datang tanpa persiapan apa-apa. Sekali lagi, ketika Tuhan datang, kita harus siap. Kita tidak tahu kapan dia datang. Dan 5 darah yang bodoh ini ketok-ketok pintu. Pintu tidak dibukain. Artinya tidak semua orang Kristen diselamatkan. Mohon maaf. Mohon maaf. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Ya, kita perlu sungguh-sungguh sering kasih dengan Tuhan. Hari-hari kedatangannya sudah semakin dekat. Oh, haleluya. Nah, kalau gitu mari kita perbaiki ibadah kita. Mari kita buka sama-sama next. Kita baca sama-sama ya, bersuara ya. 2, 3. Yosua pasal 24 ayat 15. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel tidak semuanya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada hati yang bercabang, saudara kekasih. Ya, katakan beribadah kepada nenek Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah. Ini bicara soal apa, saudara kasih? Hati yang tidak fokus kepada Tuhan. Ke gereja iya, hal-hal duniawi iya. Saudara kasih, hati-hati. Waktu sudah sangat singkat. Untuk kedatangan Tuhan perlu persiapan. Untuk menyambut mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, perlu persiapan. Dan persiapan itu butuh waktu, saudara yang kekasih. Ya, Tuhan mengingatkan, carilah dulu kerajaan Allah. Itu kan ayat ya, nyanyian. Dan kebenarannya. Jadi kalau bangun tidur jangan carilah dulu HP-ku di mana. Haleluya. Jangan tuh yang kasih. Ya, carilah dulu kerajaan Allah. Ya. Tapi dari pelajaran dari pagi sering kasih, memang Tuhan sekali lagi tidak lihat orang itu pakai baju singlet, kalau singlet atau apa. Ya, tidak salah sih kalau sikat gigi lu cuci muka dulu, tidak salah. Tetapi ada tetapinya. Tuhan melihat hati dan dia ingin merangkul kita. Ya, maaf kadang-kadang kalau kita keluar cari beres itu, beres ini, ya kadang-kadang cari yang lain dulu. Kemudian baru masuk, waktunya sudah mepet. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, sebetulnya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya bukan sekedar berdoa lebih dulu, tidak. Tapi utamakan Tuhan di atas segalanya. Yang setuju katakan amin. Hari sudah sangat singkat. Sebab itu biasakanlah kita mencari Tuhan. Puji Tuhan. Next. Kata beribadah dari bahasa Ibrani apa? Abad. Artinya apa? Melayani kehendak
Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan. Nah, sedangkan konsep kebanyakan orang Kristen beribadah adalah apa? Datang ke gereja. Itu saja. Kalau konsep kita masih begini, saudara yang kasih, kita sama sekali nggak siap untuk kedatangan Tuhan. Atau kita sama sekali tidak mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Kita tidak termasuk kepada perempuan yang bijak, ya, tetapi yang bodoh. Maaf, Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaan itu. Kalau ini kita tidak ubah, saudara yang kekasih, waduh, menyedihkan sekali. Ingat, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah nyata. 2000 tahun yang lalu lebih, saudara yang kasih. Tuhan sudah menyatakan tanda kedatangannya. Akan ada peperangan yang melanda dunia. Dari dulu memang ada perang. Tetapi sebentar lagi saya ingatkan. Perang dunia keberapa? Ketiga akan terjadi dalam waktu dekat. Amerika dan Iran berusaha untuk berdamai. Karena Amerika sudah mengeluarkan uang terlalu banyak untuk bantu Israel. Sehingga berusaha untuk berdamai dengan Iran. Tetapi Israel terus mengganyang apa itu negara Libanon. Terus menghantam Libanon. Karena Israel memang sugih, saudara kasih. Dan teknologinya canggih. Kenapa menghadapi Libanon? Karena kalau melihat sejarah, Libanon itu dulu bagian daripada Israel. Jadi ambisi daripada Israel. Negaraku yang dulu harus kembali. Nah, sedangkan sekarang Libanon itu negara Arab. Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, saya kasih, bahwa Israel akan ditinggalkan teman-temannya. Dan ini sedang terjadi. Tidak lama setelah itu Tuhan akan datang. Catat, saudara yang kasih, ciri-ciri itu. Hari-hari ini Israel ditinggalkan. Dianggap sadis di satu sisi, pada sisi yang lain mereka berkata, itu negaraku dulu, jadi harus kembali kepada kami. Lah dampaknya, masalahnya sampai ke Tegal. Itu yang jadi persoalan, saudara yang kasih. Karena Tuhan Yesus mencatat dalam nubuatan ketika peperangan terjadi, itu akan melanda dunia. Dan bukan hanya itu, saudara yang kasih. Kondisi ekonomi akan berantakan. Sekarang saja plastik aja bisa naik harganya, betul? Yang jual plastik ada di sini? Naik harganya. Saya beli toko plastik itu biasa kalau cuci pakaian saya pakai plastik. Dikirim ke laundry. Saya beli, loh kok tipis plastiknya? Iya sekarang memang tipis. Ya wes, pokoknya gak robek. Ya, ngangkatnya harus hati-hati. Semua pada naik. Jangan-jangan sate kambing naik harganya. Daya beli menurun, harga naik. Ini baru permulaan, saudara yang kasih. Ya, ingat, ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Presiden Prabowo menyewakan lapangan terbang yang tidak jauh dari Tegal. Mana tuh? Purwokerto apa mana? Hah? Saya lupa. Mau tempat. Lapangan terbang itu besar. Tidak dipakai dari dulu. Mana ya? Ada yang tahu? Di mana? Orakrungu. Kartawati, ya. Kartajati, itu lapangan terbang yang besar. Orakanggo. Tiba-tiba sekarang dipinjamkan ke Amerika. Kira-kira Indonesia dapat duit nggak?
Mungkin. Tapi jangan lupa, saudara kasih. Iran punya nuklir. Negara Arab yang membela Amerika dihajar dengan nuklirnya. Jangan lupa, Iran itu sudah ada dalam Alkitab sejak dulu. Negara apa? Persia. Itu negara canggih dari zaman bahula, sedang kasih. Ya, sebelum ada Amerika, Persia itu sudah ada. Itu negara yang luar biasa, yang hebat. Dan negara-negara yang membela Amerika akan mereka sikat. Bayangkan, Kertapati ya tadi namanya. Kertajati, jaraknya dengan Tegal berapa? Berapa jam? Ke Tegal ke Kertajati kira-kira berapa jam? Hah? 1,5 jam. Kalau nuklir Iran meledak di sana kira-kira sampai ke Tegal nggak ya? Ini serius saya kasih. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk kondisi seperti ini? Masalah mati atau hidup itu bukan hal yang sulit. Tapi kesiapan kita, itu yang Tuhan kehendaki. Jangan kita menjadi darah yang bodoh, tapi dari darah anak-anak darah perempuan yang bijaksana. Artinya apa? Bijaksana itu mempersiapkan diri. Bolak-balik saya tanya. Orang kalau ingin melakukan pernikahan perlu persiapan enggak? Kalau punya anak perlu persiapan enggak? Kalau mau nyekolahkan perlu persiapan enggak? Kalau mati perlu persiapan enggak? Jadi perlu tapi banyak enggak siap. Demikian juga kedatangan Tuhan Yesus tidak tidak dilarang makan yang enak-enak. Tidak dilarang joget-joget, saudara kasih. Tapi ingat, ya kedatangan Tuhan sudah betul-betul di ambang pintu. Oh haleluya. Ya. Jadi sekali lagi miliki kata beribadah yang benar. Ibadah yang benar dari kata apa? Abad. Artinya melayani kehendak Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan. Kalau begitu ibadah bukan hanya di gereja. Dimanapun kita melakukan kehendak Tuhan. Tadi pagi saudara kasih. Kita perpisahan dengan beberapa orang. Pak Enggal dengan keluarganya, dengan istrinya akan pindah ke Jember setelah 18 tahun di Tegal. Kami berdoa di belakang, tangis-tangisan karena hatinya seperti sudah melekat di tempat ini. Ya. Kemudian Pak Anton Gundoro dengan istrinya Bu Indah yang bisa melayani puji-pujian tempat ini akan pindah kalau nggak salah ke Bogor apa ya? Betul ya? Juga tangis-tangisan. Saudara, sekali lagi, waktu kedatangan Tuhan sudah dekat, harus bersiapkan melayani Tuhan, bukan hanya sekedar masalah beribadah, bukan hanya sekedar kebaktian, tapi melayani kehendak Tuhan, mentaati kehendak Tuhan. Ya, ini kena betul buat Pak Enggal yang mau pindah. Saya tahu dia kerja di mana? Perusahaan Wing ya. Dia orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Sungguh-sungguh dalam berbisnis. Disiplinnya tinggi. Sesuai dengan prinsip perusahaannya. Dan perusahaan ini juga suka memberi. Antara lain kalau saudara lihat beberapa AC ini, pemberian daripada perusahaan Wing itu. Saudara. Jadi sekali lagi,
bekerja dengan sungguh-sungguh, itu pun beribadah. Karena kata ibadah dari kata abad, artinya melakukan kehendak Tuhan. Next. Nah, itu sebabnya Kolose pasal 3 ayat 17 katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dengan nama Tuhan Yesus, sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ketika kita mengerjakan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membawa nama Tuhan, itu akan menyebabkan hati kita sungguh-sungguh melakukan tugas kita. Next. Nah, ini juga jadi nyanyiannya. Apapun juga, baca sama-sama 2-3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sayang kekasih, dimanapun kita bekerja, sekali lagi, dimanapun kita bekerja, ingat, ketika kita melakukan pekerjaan kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu adalah ibadah. Dan sering kekasih, mungkin manusia tidak menghargai tenaga orang yang sungguh-sungguh. Tetapi sering kekasih, upah datang dari Tuhan. Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Tapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh bekerja seperti untuk Tuhan, pasti perusahaan akan memperhatikan. Amin. Haleluya. Haleluya. Next. Nah, sedangkan kebaktian hanya salah satu cara melayani kehendak Tuhan. Ya, itu pun jika dilakukan dengan segenap hati. Nah, jadi sekali lagi, yang pertama, kebaktian sama dengan ibadah berjemaah bersama-sama dengan saudara seiman. Itu kebaktian. Boleh disebut ibadah, ya. Asal kita selalu membereskan hati agar ibadah berjemaah diterima oleh Tuhan. Jadi maksudnya begini, sebelum datang kebaktian, sering kasih, mari kita memeriksa diri kita. Kenapa? Kalau hati kita tidak bersih, pikiran kita tidak bersih, itu ibarat tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, ya, tanah yang ada semak duri. Sebab itu bereskan hati. Saya membereskan hati, saudara yang kasih, terutama di malam hari ketika berdoa. Bangun iya, tetapi terutama ketika malam hari, sebelum tidur, bukan hanya berdoa, tapi memeriksa hati. Sesuai enggak dengan firman Tuhan hidup saya hari ini? Kesalahan apa yang ada padaku? Saya minta Tuhan tunjukkan. Dan kalau ada, diakui dengan sungguh-sungguh, dibereskan, dan berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Supaya apa? Supaya ada pertumbuhan, ya. Supaya mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ini untuk mempersiapkan hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Sekali lagi, mempersiapkan hati, membereskan hati, termasuk ibadah, sebab itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Next. Bekerja dengan sungguh-sungguh, tadi sudah saya singgung, itu adalah ibadah. Tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, artinya sama dengan tidak beribadah. Sebab ibadah adalah dari kata abad, artinya melayani kehendak Tuhan. Lakukanlah konsep ibadah ini bukan hanya di gereja, tapi di tempat di mana kita bekerja, di perusahaan di tempat mana kita bekerja, di toko di mana kita bekerja. Konsep ibadah ini lakukan, maka toko Anda akan menjadi laris. Ya, saya pernah bilang, orang-orang akan WA kepada teman-temannya. Waduh, kalau ke toko itu orangnya bagus sekali, pelayan ramah, sungguh-sungguh peduli dan suka menolong.
Ya, zaman sekarang kan berita-berita gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau sering kasih, muka kita judes, omongan kita kasar, orang akan WA temannya, jangan ke toko itu ya, orangnya judes. Zaman sekarang sebegitu sering kasih, ingat baik-baik. Jadi lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tokomu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Next. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Tuhan. Itu adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terjemahan lama, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maksudnya apa? Tuhan, biarlah Engkau menjadi raja atas hidupku. Biarlah Engkau memerintah hidupku. Aku siap untuk tunduk pada firman-Mu. Aku siap untuk taat kepada Engkau. Itu isinya, sering kasih. Inilah yang maksudkan mencari kerajaan Allah. Bukan sekedar mendoakan doa Bapa kami. Ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mau tunduk kepada Tuhan, maka pasti semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Next, sebab itu, ya nanti, maaf. Baca 2-3, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi carilah dulu kerajaan Allah, nggak perlu khawatir. Kalau kita mencari kerajaan Allah, siap untuk tunduk kepada Tuhan, ada keyakinan lalu hati, Tuhan pasti akan menolong orang yang tunduk kepada Dia. Maka sering kekasih, kekhawatiran akan hilang, kecemasan akan hilang. Haleluya, ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera di hati, maka pada waktu bekerja, pada waktu melayani orang pelanggan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Pelanggannya senang enggak? Senang. Sederhana penjelasannya, oke? Next. Nah, yang ketiga, masih tentang ibadah. Ya, ternyata ibadah itu ada hubungan dengan apa? Kejujuran, kerendahan hati, ya. Mengampuni juga, amin. Mengampuni, menolong orang lain. Itu semua ini melakukan kehendak Allah. Jujur itu melakukan kehendak Allah. Rendah hati, sikap hati yang melakukan kehendak Allah. Mengampuni adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Menolong orang lain adalah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, karena itu bisa disebut sebagai ibadah. Kalau begitu ibadah bisa di mana, saudara yang kasih? Bisa di mana? Bisa di mana-mana. Tapi kebaktian di gereja ajak lalen ya. Karena ada ayat berkata, janganlah kamu meninggalkan persekutuan bersama seperti yang dibiasakan oleh orang-orang tertentu. Nah, jangan tinggalkan ya. Tapi sekali lagi ibadah punya pengertian yang luas sekali. Next. Menasihati termasuk ibadah ya. Ngerasani. Ajang rasani lebih baik ngomong terbuka, jujur. Soal orang yang menerima atau tidak, asal kita melakukan dengan sikap yang baik, maka berkenan kepada Tuhan. Memang tidak semua orang yang suka dinasihati. Amsal mengingatkan, jangan menasihati orang yang bebal. Tahu bebal? Keras tengkuk. Tahu keras tengkuk? Tengkuk ke atas. Tapi sudah kasih Tuhan tetap mengingatkan kita untuk menasihati orang. Kalau itu salah, sampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara menghakimi. Karena menyampaikan dengan niat baik, niat kasih. Mengingatkan sama ya, menegur orang yang bersalah dengan niat yang baik. Itu adalah
ibadah. Jadi ibadah ini melakukan kehendak Tuhan itu luas sekali artinya. Haleluya. Ya, di mana saja. Next. Kesimpulan, ibadah atau abad melakukan kehendak Tuhan dimanapun juga dan kapan saja kita bisa beribadat, dengan catatan jangan lupa ibadah hari Minggu di Asam 3. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu yang terkait dengan apa yang disampaikan, lebih dekat padamu. Itu kerinduan hatiku. Haleluya. Lebih dekat padamu. Itu kerinduanku. Setiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Lebih dekat padamu. Itu kerinduanku. Setiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita perbaiki konsep ibadah kita. Bukan hanya sekedar kebaktian, tapi melakukan kehendak Bapa Surgawi. Dimanapun kita berada. Kalau ini kita lakukan, terus kita lakukan, kita akan menjadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat. Menghadapi keadaan yang tidak baik, kita akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan menyertai kita. Pengurapan Tuhan ada atas hidup kita. Karena itu mari kita rindukan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jangan lengah. Lebih dekat. Permohonanku. Setiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong pada. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Tuhan, lebih dekat padamu. Itu kerinduanku. Setiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Terima kasih untuk peringatan yang kau berikan lebih dari 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Hari ini kami melihat tanda kedatangan kau sudah sangat nyata ya Tuhan. Biar kami menyadari perang dunia ketiga akan terjadi. Engkau akan datang pada masa kegelapan ya Tuhan. Seperti mempelai yang datang pada malam hari, malam berbicara tentang kegelapan. Demikian juga Tuhan, dunia akan mengalami kegelapan yang luar biasa. Tapi justru menjadi pengharapan bagi orang-orang percaya. Sebab Engkau akan mengangkat orang-orang percaya Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk peringatan yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan kirim berita ini
menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberitakan Injil-Mu kepada orang lain, menguatkan satu dengan yang lain, menghibur satu dengan yang lain ya Tuhan. Sehingga kami boleh siap untuk kedatangan-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon kiranya Kau mencurahkan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus atas kami semua. Haleluya, katakan amin. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, firman Tuhan penuh kuasa dan pasti digenapi. Saya Vina. Saya Susiani undur diri. Happy Sunday, God bless you all. Ku diberkati, memberkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yeah. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yeah. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yeah. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja